Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan coba membuat sebuah video tutorial kembali, jadi mengenai perhitungan PPh 21 karyawan tetap di masa Desember. Jadi kenapa di masa Desember perlu kita hitung di akhir tahun, karena perhitungannya ini beda. Jadi nanti penghasilannya digabung dari Januari sampai November, seperti itu, baru benar-benar itu yang diakui sebagai penghasilan. Jadi bukan disetahunkan langsung dikali 12 seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, mohon dukungan jika dirasa channel ini bermanfaat, untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Oke, kita langsung saja ke materi. Jadi di sini ada contoh kasus daftar gaji Budi dengan status tidak kawin dengan 0 atau tanpa tanggungan selama Januari sampai Desember 2020. Menggunakan metode net ya, perhitungannya seperti itu. Jadi apa itu metode net bisa dilihat nanti di deskripsi. Baik teman-teman, di sini ada kolom keterangan di mana ini ada poin gaji pokok, kemudian biaya jabatan, penghasilan neto sebulan, penghasilan neto setahun, PTKP, kemudian PKP atau penghasilan kena pajak, tarif PPh setahun, dan PPh sebulan, seperti itu. Jadi ini adalah ringkasan dari penghasilan Budi dari bulan ke bulan. Contoh nih, bulan Januari sampai dengan bulan Maret, gaji pokok gaji pokoknya adalah 10.100.000. Jabatannya 505.000 rupiah, pastinya 5% ya. Saya lupa aja tambahin 5%. Dengan batas maksimal per bulan adalah 600 atau 6 juta selama setahun. Kemudian penghasilan neto sebulan, gaji pokok dikurangi dengan biaya jabatan, ini dikurangi ini. Oke, selanjutnya penghasilan neto setahun, berarti gaji neto sebulan dikali dengan 12. Nah, untuk PTKP, karena dia merupakan TK dengan tanpa tanggungan, maka PTKP-nya adalah sebesar 54 juta rupiah. Sehingga PKP-nya adalah 61.140 juta rupiah. PKP-nya ya. Dan untuk tarif PPh-nya berarti kena di dua tingkatan, 5% dan 15%, seperti itu. Saya rasa untuk perhitungan ini teman-teman sudah hafal ya, dan jika masih bingung bisa dicek di video-video saya sebelumnya. PPh setahun di Januari 4.171.000, kemudian PPh sebulan adalah 347.583, atau dari PPh setahun dibagi dengan 12. Kemudian di bulan Februari kita lihat juga sama, kemudian di bulan Maret juga sama. April ada kenaikan 10.500.000, sampai dengan di bulan Juli ini kenaikan juga sama angkanya 10.500.000, dan perhitungan ke bawah juga masih sama modelnya dengan di bulan Januari tadi. Nah, di bulan Agustus sampai dengan Oktober sampai dengan November ada kenaikan lagi sebesar 11 juta. Oke, perhitungannya pun masih sama ya, ke bawah seperti ini tadi, seperti di bulan Januari. Nah, oke, selanjutnya kita coba untuk hitung yang di bulan Desember. Ternyata di bulan Desember ini ada gajinya si Budi berubah jadi 12 juta rupiah. Nah,
teman-teman, kita coba langsung hitung di bulan Desember. Jadi gaji pokoknya si Budi, oh ya saya ingatkan bahwa untuk setiap case atau kasus yang ada di perusahaan masing-masing itu selalu berbeda ya, jadi tidak berpatokan pada apa yang menjadi contoh yang saya sajikan ini, tetapi ini hanya sebagai gambaran untuk menghitung saja, karena kasus di setiap perusahaan itu berbeda-beda seperti itu. Oke, kita ke yang perhitungan PPh 21 bulan Desember. Di sini ada gaji pokoknya 12 juta, ada kenaikan ternyata ya dari 11 juta. Biaya jabatan 600 dikali, jadi 12 juta dikali 600 dikali 5%. Kemudian penghasilan neto sebulan dapat 11.400.000. Penghasilan neto setahun. Nah, ini kenapa saya beri watermark kuning? Karena yang dimasukkan di penghasilan neto setahun ini bukan dari 11 juta dikali 12, tidak seperti itu kalau untuk di bulan Desember, tetapi ini kita ambil dari jumlah akumulasi penghasilan neto dari bulan Januari sampai dengan November. Nah, ini dia 121.885, ini adalah jumlah penghasilan Januari sampai dengan Desember. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini tidak dikalikan 12 ya, ini akumulasi dari penghasilan bulan Januari sampai dengan November seperti itu. Januari sampai dengan Desember. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kan biasanya dikalikan dengan 12 atau disetahunkan. Kalau ini benar-benar real yang sudah dibayarkan Januari sampai Desember. Kemudian untuk PTKP sama 54 juta, PKP-nya 6.885, 67.885.000 rupiah. Jadi untuk tarif pajaknya masih di dua progresif, 2 tingkat, 5% dan 15%. Oke. Kemudian didapatlah PPh setahun. Ini adalah penjumlahan ini ya. Ini PPh setahun 5.182.750 rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan PPh yang sudah dipotong masa Januari sampai dengan November. Nah, ini kenapa akhirnya penting untuk teman-teman membuat sebuah daftar ini ya. Jadi ini hasilnya dari total akumulasi PPh yang sudah dipotong dari bulan Januari sampai dengan November seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita kurangkan dari PPh setahun bulan Desember ini 5182750, kita kurang dengan PPh yang sudah dipotong di Januari sampai November, maka PPh terutang di masa Desember adalah sebesar 618.333 rupiah. Itu. Jadi di bulan Desember pajak atau PPh 21 yang dipotong dari gajinya si Budi adalah sebesar 618.333 rupiah, atau bisa dibulatkan dengan angka 618.000 rupiah. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana seandainya ternyata di bulan Desember si Budi ini ternyata sudah resign seperti itu. Oke. Nah, ketika sudah resign maka di bulan Desember tidak kita perhitungkan seperti itu atau seperti ini. Jadi maka biasanya nanti akan timbul lebih bayar. Oke, Desember kita hilangkan seperti ini. Jadi penghasilan neto sebulan dan penghasilan neto setahun ini, yang ini berarti tadi ya, sorry bukan ini, berarti ini kita hilangkan yang di sini ini, sorry, ini kita hilangkan. Oke, penghasilannya berarti 110.485.000 rupiah gitu. Nah, kemudian kita hilangkan
perhitungan PPh-nya masih sama di dua tingkat. Nah, PPh yang sudah dipotong kembali lagi kita masukkan. PPh setahun ternyata lebih kecil nih dari PPh yang sudah dipotong seperti itu. Maka di sini timbullah di PPh terutang masa Desember si Budi ternyata ada kelebihan bayar sebesar Rp1.091.666. Jadi kelebihan bayar ini dari pihak perusahaan harus dikembalikan ke si Budi karena pajaknya kelebihan dipotong seperti itu. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi gambaran ya, setidaknya buat teman-teman menjadikan referensi untuk perhitungan PPh. Dan juga tadi kembali saya ingatkan bahwa setiap kasus di perusahaan itu berbeda-beda, jadi ini hanya sebagai gambaran saja. Oke, baik, mudah-mudahan ini berguna, dan jangan lupa untuk dukung channel saya agar lebih berkembang. Subscribe, like, share, dan komentarnya. Baik, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.